Sekalipun di tahun ini kita melewati banyak pergumulan, kita bersyukur ada Tuhan yang menolong saudara dan saya. Amin. Ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dari pagi hari ini, mari kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita mulai bersyukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setianya di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya ada sampai hari ini
Kita mau agungkan dia, kita mau tinggikan dia sebagai Allah yang luar biasa.
Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, buat kami mengerti kebenaran firman. Sanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya nama-Mu dipuji dimuliakan dan tiada kehilangan upah pahala bagi orang yang melakukan. Terima kasih. Siap hati kami ditaruh bagi kebenaran firman. Demi Kristus Yesus Tuhan, setiap jemaat yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita merayakan kalau kita masuk minggu Advent ke Advent terakhir. Dalam kalender gereja, masa-masa Advent minggu-minggu itu, ya, merupakan minggu-minggu penantian, menantikan Natal tentunya kelahiran, ya Advent. Tapi sebenarnya Advent yang sesungguhnya adalah menantikan kedatangannya kali kedua. Begitu. Di maka biasa dipakai kata paroesia yang sama memiliki arti itu. Bahwa dalam kalender gereja sekarang adalah Advent keempat menanti kelahiran. Tetapi secara keseluruhan kita sedang ada dalam Advent secara keseluruhan menanti kedatangannya. Sama seperti antara sahabat Yahudi dengan sahabat Allah. Dalam konteks sahabat Yahudi setiap Sabtu itu sabat. Maka orang Yahudi memeliharakan sabat itu, bahkan ketika mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian membedakan dengan Yahudi yang lain sehingga mereka disebut Yahudi Mesianik. Hari Sabtu mereka tetap berhimpun memuji muliakan Tuhan, tetapi di hari Minggu mereka merayakan kebangkitan seperti yang kita rayakan setiap minggu. Itu sabat dalam konteks bagi-bagi Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks keseluruhannya, dari Senin sampai Senin berikutnya, itu sabat bagi saudara dan saya. Hari di mana kita memuliakan Tuhan, sehingga kapan saja, di mana saja, keadaan apapun, Tuhan harus selalu dimuliakan. Tidak harus menunggu hari Minggu. Amin. Hari Minggu itu hari raya, gitu. Oke. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ambil kalau buka, sudah ada di situ poin-poin tentang membagi kasih Kristus. Ya, ini tema minggu ketiga Gereja Betel Indonesia. Ya. 2 minggu lalu kita belajar tentang Natal sebagai berita salib. Natal nubuat tentang kematian dan kebangkitannya. Di peristiwa Natal, di peristiwa kelahiran, diberitakan tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang bangkit. Itu kita sudah belajar. Dan bukan suatu kebetulan tahun ini kita merayakan kelahirannya di hari Minggu di mana kita merayakan kebangkitannya. Dan bagi saya ini istimewa. Kemungkinan, mungkin bisa saja terulang, tapi kita tidak akan temukan lagi. Yang pintar matematika nanti tolong dihitung. Tahun keberapa kalau kita dapat lagi hari Natal di hari ini? Karena ada begitu hitungannya tuh bisa dihitung. Tetapi bagi saya, ini makna yang istimewa bagi kita. Bahwa tahun ini Tuhan mengizinkan kita merayakan kelahirannya di hari di mana kita rayakan kebangkitannya. Dan kita dipersiapkan sedemikian untuk masuk di tahun yang baru dan bertepatan di tahun yang baru itu hari Minggu di mana kita rayakan kebangkitannya. Hari pertama di tahun yang baru, minggu pertama di tahun yang baru, dan bulan pertama di tahun yang baru. Dan bagi saya itu istimewa.
Minggu lalu kita belajar tentang pengenalan dari pendeta Leo. Masih ingat? Butuh yang kita perlu mengenal. Ada benarnya pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Walaupun pepatah itu tidak bisa kita terapkan kepada kehidupan kita. Bahwa saya sayang kamu kalau saya kenal. Tidak. Tuhan bilang begitu, kenal tidak kenal harus mengasihi. Iya toh? Tetapi dalam konteks pengenalan terhadap Tuhan ada benarnya. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa indikasi tolok ukur saudara dan saya ini mengenal Tuhan itu diukur dari tindak saudara dan saya mengasihi Dia. Dan kasih itu diwujudkan dalam ketaatan. Demikianlah Rasul Yohanes menulis pada suratnya yang pertama. Sekiranya engkau mengaku mengenal Dia, maka engkau harus hidup seperti Kristus hidup. Di Injil dikatakan, kalau engkau mengenal aku, maka kamu akan menuruti perkataanku. Maka kenal itu sama dengan taat. Taat itu sama dengan mengasihi. Mengasihi itu indikatornya dari pengenalan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin taat kepadanya. Semakin kita taat kepadanya, itulah bukti bahwa kita semakin mengasihinya. Jadi seperti lingkaran begitu. Injil Yohanes bilang begitu, di surat Yohanes pertama bilang begitu. Taat sama dengan mengasihi, mengasihi sama dengan mengenal, mengenal itu sama dengan taat. Dari mana kita melihat bahwa diri kita ini mengasihi Tuhan dan ketaatan? Dari mana kita tahu bahwa kita mengenal Dia? Dari ketaatan. Ketaatan adalah bukti cinta. Minggu lalu itu kita belajar tentang itu kan. Dan pengenalan kita ada Tuhan bukan hanya bicara pengenalan secara pengetahuan, tetapi bicara tentang hati dan tindakan. Kalau di ilmu mengajar itu apa? Ilmu mengajar pedagogi, ada 3 hal yang perlu disentuh waktu orang mengajar. Sentuh hatinya, sentuh pikirnya, kemudian dia akan bertindak. Begitu toh. Itu kurikulum yang diajar sekarang dan memang itu alkitabiah. Jadi orang tidak hanya diisi ditransfer pengetahuan, tapi ditransfer juga nilai, lalu dari pengetahuan dan nilai itu dia bertindak. Karena kalau hanya sekedar mengerti tahu, maka minggu lalu kita belajar begitu toh. Hanya tahu nama, tapi sedalamnya lagi tidak. Jadi yang dimaksud dengan pengenalan di situ adalah sebenarnya mengalami, tahu dan mengalami. Dan itu penting karena bahkan umat Tuhan sekalipun bisa binasa karena tidak mengenal Tuhan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang membagi kasih Kristus berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca atau kita akan membaca berbalas-balasan bersama-sama. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya membaca mulai dari ayat 22 sampai 23 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi jalan penyucian itu adalah ketaatan. Atau ketaatan itu adalah jalan dari penyucian, pengudusan. Oke? Karena itu kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ayat 23. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur.
Yesaya dalam suratnya ini, dia berkata bahwa semua yang hidup seperti rumput, dan segala kemuliaan, segala kebanggaan, segala kehormatannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bahwa apapun yang ada pada kita, kehormatan, kedudukan, kebanggaan itu, pada akhirnya semua akan berakhir. Tetapi yang tinggal tetap adalah firman Tuhan. Amin. Ya, begitu. Apa tidak perlu itu? Perlu. Ya, perlu. Perlu saudara untuk dihormati, dan tentunya kita tahu juga kepada siapa kita kembalikan penghormatan itu. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk slide selanjutnya, mari perhatikan ayat 22-23. Ayat 23 itu bicara tentang kelahiran kembali. Dan itu sekali di awal-awal sana, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah mati dalam kurung, mati sebagai kurban yang sejati, dan bukan hanya itu, Dia dibangkitkan, maka kamu akan selamat. Lalu kemudian Markus bilang begitu, siapa yang percaya dan memberi dirinya dibaptis, maka diselamatkan. Lahirlah kita kembali, tahu? Kelahiran kembali, kelahiran dari air, itu gambarannya. Sesudah itu ayat 22, penyucian, dan itu perlu terus sampai maut menjemput. Glorifikasi setelah itu. Jadi ada penyucian itu santifikasi, santifikasi itu dari lahir kembali, kemudian berjalan, jatuh bangun ikut Tuhan sampai masuk peti. Setelah itu suatu kelak nanti kita akan dimuliakan. Itu proses hidup orang Kristen. Yang berat itu di penyuciannya, karena proses. Persoalannya kita tidak suka proses, toh kita mau langsung hasilnya, kemuliaan. Tetapi Tuhan mengajar bahwa Dia mengizinkan proses dalam kehidupan kita supaya kita dibentuk untuk semakin segambar dengan Kristus. Amin. Oke. Slide berikutnya, bukan dulu slide kembali yang tadi. Jadi hari ini kita akan belajar tema itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru seperti yang saya katakan tadi, akan terus mengalami pembaharuan yang proses santifikasi tadi. Kemudian orang percaya ini, saudara dan saya itu diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dan menyatakan kasih persaudaraan kepada sesama. Efesus pasal 2 ayat 10. Bukan dulu ayat 9-nya. Efesus pasal 2 ayat. Efesus pasal 2. Kita lihat ini ya. Naik ke atas. Terus sebelumnya. 8, 9. Ya. Sebab karena kasih karunia, karena pemberian yang sangat, kamu diselamatkan melalui iman percaya tadi. Roma 10 itu kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hati. Kenapa? Karena orang yang mengaku dengan mulutnya akan dibenarkan, orang yang percaya dengan hatinya akan selamat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Dan itu tidak diupayakan, karena itu pemberian.
Ya panitia? Iya. Tidak bisa dijangkau. Maka iman Kristiani kita mengajarkan manusia tidak dapat menjangkau Allah. Maka Allah sendiri datang. Itulah Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia. Dia bersekinah, dia berkemah, dia bertabernakel di tengah-tengah kita. Maka keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Sesuatu yang bukan murah, tetapi terlalu amat mahal. Tiada seorang pun dapat mengusahakan, tidak ada seorang pun yang dapat membelinya. Karena itu jalannya adalah diberikan secara gratis. Lalu bagaimana hubungannya dengan kesalehan? Baru masuk ayat 10. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dalam rangka melakukan pekerjaan baik yang ternyata sudah disiapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Bahkan di bagian lain Alkitab bilang begini, jauh sebelum dunia ini diletakkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah takdir saudara duduk saat ini dan saya berdiri di sini di pengetahuan Allah yang Maha Tahu itu. Dia sudah tahu. Begitu. Lihat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan jauh-jauh di belakang. Dan kemudian Dia mau supaya kita menghidupinya, supaya kita hidup di dalamnya, bukan hanya di sini, tapi di sini, di sini, di sini, sampai kemudian kita masuk ke sini. Amin. Oke, itu ya. Perbuatan baik, pekerjaan baik. Jadi selamat adalah pemberian. Tindakan untuk taat adalah bukti dari keselamatan kita. Kembali kita selanjutnya. Sekarang kita mau belajar tentang membagi kasih Kristus dalam konteks yang melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi saya baca. Saudara yang telah percaya kepada Tuhan dan mengalami kelahiran baru, dan bukti fisiknya adalah ketika saudara masuk dalam air, keluar dari air, kemudian mengalami pembaharuan, proses pemudusan, pembaharuan dari hari ke lepas sehari dalam keadaan jatuh bangun. Itu proses kehidupan kita. Dan seperti yang kita belajar tadi, kita diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan baik ini dan menyatakan kasih persaudaraan kepada, perhatikan ini, sesama. Ya betul, kita bilang begini, kita jangan jemu-jemu berbuat baik, terutama untuk saudara seiman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak berarti bahwa kasih perbuatan baik atau apapun bentuknya itu hanya kepada orang percaya. Karena Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Kalau sudah sampai sesama manusia, tidak ada sekatnya. Sudah tidak bisa ada sekat lagi. Sekat agama, kepercayaan, sekat suku, sekat-sekat yang lain berhubung. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, karena Kristus dalam mati, maka Ia telah merumbuhkan segala tembok-tembok pemisah. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Barbar, tidak ada orang Skit. Semua. Tidak ada orang yang bersunat, tidak ada orang yang tidak bersunat. Semua di hadapan Tuhan sama. Amin. Amin. Jadi untuk semua orang. Kalau bahasa Torahnya itu habuni nanas, hubungan sesama anas manusia. Ya tahu? Dan hubungan dengan Tuhan itu dibuktikan dengan hubungan kepada sesama manusia. Karena Tuhan bilang begini, tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan
sementara saudara yang tinggalkan tidak engkau kasihi. Kita tidak mungkin memuliakan Tuhan sambil tangan kita berdarah-darah. Ya, ya. Dan untuk bisa mengasihi sesama manusia dengan benar, harus benar dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Karena penjahat dengan penjahat kita saling mengasihi itu. Iya tidak? Iya. Maka itu salib dan bukan kebetulan. Salib dan simbol kutuk masuk dalam kehidupan Kristen menjadi simbol kehidupan. Lanjut. Ya, ini kita bicara tentang berbagi kasih. Selanjutnya, bagaimana sikap hati kita dalam membagikan kasih Kristus, apapun bentuknya, ya apapun bentuk dari aplikasi dari membagi kasih Kristus. Membagi secara materi bisa dipegang, dilihat mata, rasa lidah, telinga, atau hal-hal yang lain. Berbagi bukan hanya tentunya bicara tentang yang bisa dilihat, loh. Puji Tuhan hari ini dari doa Sekota melakukan berbagi kasih seperti biasanya di lembaga masyarakat dan jam 3 sebentar. Makanya Maria mungkin tidak hadir. Iya, iya kan. Biasa. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati? Karena segala sesuatu kalau kita baca kebenaran firman Tuhan itu bicara sikap hati. Dan Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kelihatan seperti manusia. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana yang pertama? Bagaimana sikap hati kita? Yang pertama, kita harus melakukannya selain berikutnya. Dengan hati yang tulus, ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 22 firman Tuhan bilang begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, bahwa proses penyucian dalam hidupmu itu dilakukan dalam ketaatanmu kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan, dapat mempraktekkan kasih persaudaraan, dan kasih persaudaraan itu engkau praktekkan dengan ketulusan. Maka Roma 12 bilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Begitu. Selain berikutnya, kenapa tulis itu? Kebaikan yang kita lakukan harus dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang rela, ikhlas, dan tidak mengharapkan balasan. Sekali lagi, didorong bukan didorong balasan, tapi rumusnya kan selalu ada balasannya, toh? Iya tidak? Saudara bisa mengerti ini? Tidak mengharapkan balasan, tapi rumusnya ada balasnya. Kalau tidak di dunia ini, di surga. Karena itu firman Tuhan ajar kepada kita, kita tidak akan kehilangan pahala. Kita tidak akan kehilangan upah manakala kita melakukan dengan tulus. Karena itu Tuhan ajar, kalau orang melakukannya tidak tulus, kemudian dia menerima pujian, ya dia sudah dapat nih. Begitu firman Tuhan ajar loh. Kebaikan yang kita lakukan karena dimotivasi upah, dimotivasi hal-hal yang tersembunyi, banyak-banyak motivasi yang lain. Tidak ubahnya dengan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Bahkan dalam hal-hal rohani, mereka bersembahyang di sudut, di simpang-simpang jalan. Supaya apa? Mereka dipuji. Panjang-panjang doanya, bukan masalah panjang-panjang, kita sudah belajar selalu sikap hati. Mereka memanjang-manjangkan doa mereka supaya terlihat lebih rohani, memanjang-manjangkan doa mereka supaya mereka dengan demikian mendapat upah, menguasai harta milik para janda dan yatim. Motivasinya, karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun bentuk kebaikan kita,
sebagai bukti bahwa kita syukur atas selamat yang diberikan kepada kita. Amin. Tapi jangan takut, kita juga tidak akan kehilangan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang begini, apa-apa saja kau berbuat kepada seseorang yang karena ia tidak mampu, engkau buat saya berhutang terhadap. Itu Tuhan bilang. Iya, di mana ayatnya? Cari saja. Ketika di Google kita apa itu di konkordasi piutang, meniutangi Tuhan. Bayangkan, dia yang punya segalanya menjadi berhutang terhadap kita. Apa yang tidak bisa dia balas? Apa yang tidak bisa dia lunasi? Semua karena itu sekali lagi. Apapun tindakan kebaikan kita dalam rangka berbagi kasih terhadap sesama. Dan ingat, bentuknya tentu tidak harus materi, benda, waktu, perhatian dan segala sesuatu. Lakukanlah itu dengan ketulusan. Sebagai wujud nyata bahwa kita bersyukur atas keselamatan yang diberikan kepada Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Hal yang kedua, setelah tulus, bersungguh-sungguh hati, segenap hati. 1 Petrus 1 ayat 22b bilang begini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Ketika engkau mengasihi, engkau harus selain tulus, ikhlas, rela, engkau harus bersungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena Tuhan sedang melirik muka bumi ini untuk mencari orang yang selalu bersungguh-sungguh. Karena kata sungguh-sungguh, antusias itu kan dari bahasa Yunani theos. Itu di dalam, theos itu Tuhan, ilah, dewa. Kemudian dipakai dalam konteks iman Kristen. Ada Tuhan, antusias itu ada Tuhan di dalamnya. Bersungguh-sungguh segenap hati. Slide berikutnya. Membagi kasih. Apapun bentuknya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, akan tercermin dari apa yang dibagikan itu. Tercermin dari apa yang dibagikan. Misalkan kalau kita berbagi waktu dengan orang, kita akan terlihat di situ apakah kita sungguh-sungguh. Karena memberi bukan karena sesuatu itu kemudian diberikan karena hal itu sudah membebani kita. Kalau makanan itu di situ ditulis kadaluarsa, atau mungkin itu kita berikan kepada orang karena itu sudah menggelisahkan bagi kita. Itu sudah menjadi masalah bagi kita baru kita bagi. Tetapi kesungguh-sungguhan hati dalam berbagi kasih itu dicerminkan, terlihat dari apa yang kita berikan. Seperti apa yang kita beri terhadap diri kita sendiri, kita akan melihat itu. Jadi hal yang kedua yang kita beri dengan kesungguh-sungguhan. Berikutnya, selain dilihat dari apa yang kita berikan, entah waktu kita, tenaga kita, atau rupa-rupa hal yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati dan itu terlihat dari hal itu. Ciri lain dalam hal berbagi kasih dengan sungguh-sungguh itu tidak tunda-tunda. Orang yang menunda pemberian sebenarnya
lakukan tanpa guna. Amsal pasal 3 ayat 8. Amsal pasal 3 ayat 28. Siru asal. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergi dan kembalilah besok. Nanti besok kau bisa kasih. Sedang yang diminta itu ada padamu. Begitu. Nanti besok, padahal bisa sekarang. Begitu. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Cek masing-masing diri. Bukan berarti kalau ada orang bilang begini nanti besok lalu termasuk dalam golongan orang ini, tidak. Cek saja nanti. Kita sendiri yang bisa. Kita sendiri yang bisa periksa toh. Karena kita tidak mungkin langsung mencap orang begini ketika kita datang lalu bilang begini. Nanti besok lalu kita mulai kita, woi Amsal 3 ayat 28 tidak juga begitu. Itu menghakimi. Nanti kita sendiri yang cek ketika kita berkata nanti besok. Dan kalau kita bisa sekarang kita berkata nanti besok, kita termasuk dalam golongan orang yang disebut Salomo dalam Amsal. Janganlah kau berkata kepada sesamamu, pergi kembali besok nanti besok kau usah kasih. Sementara hal itu ada padamu. Sementara hal itu bisa dilakukan sekarang. Begitu. Sekali lagi, bukan berarti kemudian ketika Bapak Ibu datang berjumpa dengan seseorang, sesama saudaramu, lalu dia berkata nanti besok lalu gue Amsal 3 ayat 28. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sendiri yang mengecek diri kita. Amin. Tidak ada kuasa pada kita untuk mengecek orang lain. Karena kita bilang perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Lihat maka Alkitab itu selalu ini prospeksi, in di dalam kita sendiri melihat di dalam, bukan melihat di luar. Tuhan bilang begini, siapa kamu yang menghakimi hamba orang lain? Kalau dia mau jatuhkan, kalau mau dia bully-bullykan, itu urusannya dengan Tuhan, ya begitu, bukan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah dengan kesungguhan. Dan kesungguhan itu bisa tercermin dari apa yang kita beri, dan juga bisa tercermin dari sikap kita apakah kita menunda. Berikutnya, yang ketiga, sikap hati yang pertama tadi tulus ikhlas, sikap hati yang kedua bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ini yang penting. Bukan yang tadi tidak penting. Ini bentuknya masalah ucapan syukur. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana. Itu juga kadang-kala ada yang kata-kata kalimat seperti itu kemudian kekristenan dihujat orang gitu ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, saya anak Allah ya. Ini masa Allah beranak? Orang bodoh apa juga yang mengatakan bahwa Allah beranak itu? Iya tidak? Terlalu primitif itu kalau kita bilang Allah beranak itu. Iya. Kalian ini yang mana sih sebenarnya? Semua orang bisa mengaku anak, lalu Yesus itu anak Allah. Beda bro. Anak Allah pada kami itu anak Allah dalam pengertian zaman. Hanya masalahnya bahasa Indonesia tidak ada seperti itu loh. Anak Allah. Saya anak Allah. Pak Roy anak Allah. Yesus anak Allah. Bisa anak Allah ya? Beda. Karena anak Allah yang satu itu tunggal. Monogenes uios. Mono tunggal. Yang kita ini jamak. Ya kalau dalam bahasa Inggris kira-kira kita tulis anak baru koma s, anaks. Jamak. Iya. Sama ketika kita bicara begini, kebenaran Allah, ya, firman Allah dalam konteks. Maka kenapa penting kita belajar? Selain yang tadi, kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana.
kayak kamu bilang begitu alim ulama itu berarti lucu. Kalau baca Alkitab, Bapak Ibu dapat kata alim ulama, langsung alim ulama. Lucu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sering nonton di YouTube, unik juga ya. Kata itu netral, tidak ada agamanya. Iya tidak. Ada kata kalimat itu ada agamanya. Maka semalam saya ketemu dengan Pak Sepe, orang India itu yang sering ibadat suami istri. Kok jadi lupa saya namanya. Saya sempat tanya, Pak, kalau di India, kalau orang Kristen, kita di Indonesia selalu karena kita Ibrani sentris toh. Orang Indonesia itu kan begitu. Lihat nama jemaat. Kalau bukan Ibrani sentris, Yunani sentris. Jemaat Galilea, atau jemaat Sekina, jemaat Immanuel, ya. Lalu saya tanya begini, kalau di India ketemu dengan sesama Kristen, ya, namaste. Kenapa saya tanya itu? Karena pernah suatu kali saya berdiskusi. Ketika COVID ini melanda kita kemudian diajar untuk tidak bersalaman, kemudian kita sering begini kan? Lalu ada yang bilang begini, salam namaste. Begitu. Itu tidak boleh itu. Itu agama. Itu namaste. Dari mana saya tanya? Saya sempat menjelaskan. Kalau itu doa, maka kita perlu tahu artinya itu. Bukan soal itu. Iya tidak? Maka kadang-kadang kita juga ini kita pikir itu kalimat, baju, budaya, pohon, bahkan beragama. Sehingga ketika pendeta berdiri lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Itu kita pikir. Ada sama juga tuh. Salam, begitu. Bahkan bahasa Indonesia seperti yang saya bilang banyak sekali mengadopsi ungkapan dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab kalau kita gali lebih dalam, ada bahasa lebih tua dari dia, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Shalom, salam, tiba di Indonesia jadi selamat. Bapak Ibu coba kata selamat itu dari kata salam, dari kata shalom yang berarti. Maka kita orang berkata begini, selamat, damai, sejahtera. Ya sudah shalom itu begitu. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maka kemudian ayat tadi dibaca bahwa semua kemegahan itu berlalu, tapi firman itu tetap tinggal kekal. Karena itu Alkitab bilang, ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Kata karena itu disebabkan ayat yang sebelumnya. Begitu. Ayat sebelumnya dikatakan apa? Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bahwa engkau dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh itu karena kamu telah dilahirkan kembali. Begitu. Dan yang seperti kita baca tadi Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10 bahwa keselamatan itu pemberian. Kemudian ayat 10-nya bicara tentang perbuatan baik. Dan tegas kita belajar tadi bahwa perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur karena saudara dan saya telah diselamatkan. Amin. Nah, slide berikutnya terakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sekarang ini sementara. Tadi dibilang begitu toh? Seperti bunga tuh, pagi-pagi indah, sore-sore sudah layu. Itu hidup kita.
karunia. Amin. Kasih karunia yang daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Dan itu kesempatan. Maka tadi malam ketika kami makan di Natal Saudara, kawan kita bilang begini. Ketika ditanya, Pak, masih mau lanjut? Ya, kita berpikir, dia bilang tidak dengan apa? Ya, bukan menjawab pertanyaan masih mau lanjut tanya. Tetapi dia bilang begini, saya sampai sekarang pun ini adalah rahmat. Karena paling tidak dalam satu periode saya pernah menjadi wakil wali kota, sekaligus wali kota, rahmat. Yang bahasa kita itu anugerah, sama misalnya. Pemberian, bahasa sederhananya, hanya untuk membedakan antara pemberian dari Pak Yunus untuk saya dengan pemberian yang daripada Allah. Begitu toh? Bahkan pemberian yang daripada Pak Yunus untuk saya itu juga rahmat Tuhan. Karena itu Alkitab apa tadi firman Tuhan kita baca bahwa itu karena kasih karunia, itu anugerah, kesempatan yang daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Karena itu selama masih ada kesempatan untuk bertindak, melakukan segala tindakan dalam rangka berbagi kasih apapun bentuknya, harus itu didorong, dilandasi sebagai ucapan syukur. Amin. Bukan supaya masuk surga ya. Karena kan tadi sudah selamat. Bagaimana lagi mengupayakan selamat? Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ngeri. Bisa saja waktu kita melakukan sesuatu hal, itu adalah satu-satunya kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kemudian itu tidak terulang lagi. Ya toh? Karena kenapa? Karena kita sudah menjadi bunga yang layu di sore hari. Karena kita sudah pergi. Ya toh? Tidak ada kesempatan lagi. Mungkin itu yang terakhir. Sehingga orang boleh bilang begini, wih, pantaslah. Mungkin itu ditandanya. Ya toh? Begitu kan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bilang, selagi masih siang, ini masih siang untuk kita tahu. Mari terus kita menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dalam konteks yang kita pelajari hari ini. Berbagi kasih, membagikan kasih Kristus. Amin. Dan puncak dari berbagi itu, garis bawah Bapak Ibu, puncak dari berbagi kasih itu adalah Injil. Cerita, bicara tentang keselamatan di dalam Kristus, karena ada pengampunan dosa di dalam. Amin. Puncaknya, dari segala tindakan karitatif apapun, segala tindakan sosial diakonia apapun, harus ujungnya adalah pemberitaan firman. Harus ujungnya adalah pemberitaan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Itu ujungnya. Tapi dia tidak terima, bukan soal. Amin. Cerita saya. Paling tidak kita berkata Tuhan mengasihimu. Kita sedang belajar hal itu, kalau membiasakan diri. Selamat menyambut Natal. Karena Natal itu adalah juga bukti bahwa Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan bisa kita renungkan saat ini. Saya mengundang semua pelayan, kita mau berdoa. Haleluya.
sejenak dan mengangkat suara kita. Kita muliakan Dia, kita menyembah Dia. Boleh tidak kita katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. You
Ini 2 minggu terakhir dari kita memasuki tahun baru. Sejenak kita lihat hari-hari yang kita sudah lewat. Tahun-tahun sebelumnya, paling tidak 2 tahun belakangan ini. Coba kita renungkan. Betapa ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin ada dari kita sempat goyah. Bahkan jujur Bapak Ibu Saudara kasih. Di hari sebelumnya, ketika keadaan begitu mencekam, saya bahkan secara pribadi berpikir, apakah kita bisa melewati hari-hari kita? Dan kalau sampai hari ini kita tiba di penghujung tahun ini semakan Tuhan. 2 tahun mungkin masa berhubungan selaku hamba Tuhan di gereja Bethel Indonesia saja, para hamba Tuhan yang karena kehendak Tuhan tentunya ratusan dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit COVID. Bahkan ada hamba Tuhan yang begitu bersedih berduka karena kawanan domba yang Tuhan percayakan padanya banyak juga yang dipanggil Tuhan. Dan secara pribadi dalam pengalaman melayani, saya percaya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberi kesempatan untuk memakamkan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia apapun. Dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit COVID. Jujur secara pribadi juga saya tahu banyak hal. Tetapi kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua, itu karena anugerahnya. Karena itu, mari terus bersyukur
Karena itu hamba berdoa bagi kawanan domba milik kepunyaanmu, kami semua. Biarlah di penghujung tahun ini, tahun depan, pergumulan boleh ada. Tapi kami tetap percaya. Terang Tuhan tetap akan terbinasa. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan dan kita saling dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan dan kemurahan bagi kami. Tapi kita mohon agar memberikan persembahan, percaya Tuhan berkati semua dan boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana saja yang Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami semua beri di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Terima
ramai dimulai dengan yang berulang tahun pekan ini tanggal 18 Desember dikasih Regina, kemudian pada tanggal 22 Desember Ibu Kevin Wijaya, dan pada tanggal 23 Desember anak dikasih Malika. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara Kekasih, kegiatan kita dimulai hari ini sebelum hari Senin, tentunya hari Minggu. Sebentar sesudah ibadah ini akan ada pertemuan guru dan pendamping sekolah minggu dalam rangka persiapan Natal sekolah minggu. Jadi sesudah ibadah ini, selanjutnya pada jam 3 sore sebentar, saya berharap kita semua, khususnya kaum pria, untuk hadir. Kita akan kerja bakti. Jadi beberapa hari ke depan ini akan banyak yang kita kerjakan, tapi hari ini kita mau fokus mengerjakan halaman yang kita diizinkan pakai itu untuk membersihkan, biar rapi di sana, khususnya pohon-pohon pisangnya itu. Kalau bisa kita tebang semua saja. Tetapi mungkin kalau kita tebang semua, kasihan juga ya tukang sampahnya. Terlalu banyak sampahnya nanti di bak sampah sana, maka mungkin kita pantas. Paling tidak batang pisangnya kelihatan rapi, tidak ada daun-daun keringnya gitu. Karena saya juga sudah izin dengan pemiliknya, dia bilang silakan Bapak Pendeta, mau rata sampai tanah pun silakan, semuanya. Tapi saya pikir batang pisangnya kalau kita potong semua, kita buang di tempat sampah, nanti satu truk sampah pun mungkin. Nanti kita lihat sebentar jam 3 sore. Kemudian selain jam 3 sore sebentar, jam 4 sore ada latihan anak sekolah minggu sore jam 4 ya. Dan jam 7 malam sebentar akan dilanjutkan dengan latihan drama anak pemuda remaja, karena mereka akan menampilkan drama mereka yang adalah bagian dari khotbah di malam minggu. Jadi sekali sedikit beda sedikitnya khotbahnya nanti dengan drama refleksi. Jadi sebentar jam 7 malam anak pemuda remaja hadir. Kemudian bagi seksi dekorasi juga sebentar jam 7 malam boleh hadir kita, karena saudara Benes sudah print. Kita akan buat tempat di luar supaya hari Minggu nanti itu menjadi tempat yang cukup bagus untuk kegiatan Natal sekolah minggu. Selanjutnya hari Senin besok diharapkan kepada semua kita, panitia, tim profeti, guru pendamping sekolah minggu, semua jemaat hadir jam 7 malam. Kita akan berdoa 1 jam, saya tahu tidak lama. Kita mau berdoa ya, berdoa untuk seluruh kegiatan kita Natal, dan tentunya bukan hanya Natal kita, Natal-Natal yang lain yang akan diselenggarakan oleh gereja-gereja khususnya yang ada di Kota Bogor, supaya Natal kita tahun ini ya tentunya kita menjadikan kita Natal yang meriah, tapi kita tidak kehilangan maknanya. Kita sudah beberapa saat yang lalu belajar ya. Jadi saya berharap kita hadir besok jam 7 malam, kita memuji memuliakan Tuhan dan kita berdoa sama besok hari Senin. Kemudian untuk persiapan pelayanan Natal, baik malam Natal dan hari Natalnya, Kamis tanggal 22 Desember doa bersama tim profeti jam 6.30 sore dilanjutkan dengan latihan. Jadi sebelum kita latihan untuk persiapan malam Natal, kita doa bersama-sama dulu. Dan untuk ibadah malam Natal akan dipimpin oleh Ibu Desi Berjudu Dompe, kemudian singer saudari Peter, Bapak Riki, saudari Angela, musik Bapak Beniham, Bapak Vincent, Bapak Stephen dan saudara Benes, LCD, saudari Cecilia. Dokumentasi yang akan mendokumentasikan dari Bapak Hans Manori dan saudara Hendrik, penerima tamu pada malam juga besoknya, dan sekaligus sebagai konsumsi nanti bisa dilihat di susunan panitia yang ada.
Dan catatan Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah malam Natal kita nuansanya merah. Panitia sudah rapat dan nuansanya merah. Ya, bajunya merah. Tapi pun kalau Bapak Ibu agak susah untuk menyiapkan baju merah, nanti bilang sama ibu sebagai bendahara panitia Natal, ya ada tuh baju merah tuh. Kalau Bapak Ibu bajunya putih, beli saja di toko itu 2.500 on teks merah. Bukan rahasia saya di toko sama di toko baju. Karena saya sering membuat teks warna. Kalau jaketnya pudar, kita mantek saja kelihatan warna. Oke, ya, Bapak Ibu, malam Natal kita akan merayakan Natal keluarga, tapi tentunya ada dari keluarga kita juga kan malam Natal gerejanya tidak buat Natal. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada keluarga, boleh lagi ajak hadir di ibadah malam Natal. Karena di luar ada brosur banyak. Brosur itu gunanya supaya Bapak Ibu semua kita tahu hari-hari kegiatan ibadah kita, baik malam Natal, hari Natal, malam tahun baru dan tahun baru, dan jamnya. Sekaligus itu juga bisa kita berikan kepada saudara kita yang mungkin bisa saja pada malam Natal itu mereka tidak beribadah, tidak ada ibadah di gerejanya, besok baru Natal. Paling tidak tadi malam saya sudah undang Pak Kalem keluarga, Pak, malam Natal ada ibadah keluarga tidak? Oh tidak, iya saya ingat itu setiap malam Natal. Begitu ya, gitu. Jadi ada brosur itu, silakan Bapak Ibu ambil. Pas kita cetak cukup banyak itu supaya ini menjadi pengingat dan sekaligus juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada malam itu mereka tidak beribadah. Kemudian untuk latihan persiapan ibadah Natalnya itu hari Jumat. Hari Jumat yang akan memimpin pujian pada hari Natal jam 9 pagi Ibu Evi Jaya, Singer Ibu Dota Sarante, Ibu Serdi, saudari Bunga Tobi, yang puji Tuhan, musik Bapak Vincent, Bapak Jaya, saudara Beres dan saudari Pasha. LCD yang akan melayani di LCD, Bapak NCOP. Kemudian nuansa bajunya besok hijau, juga ya. Malam merah, besok hijau. Nuansa Natal memang ya, merah hijau tambah dengan kuning emas, sudah lengkap sudah. Iya. Dan puji Tuhan ada bagi ibu saya. Ya, Bapak Ibu, mohon diperhatikan ada itu ibadah jam 7 malam. Ya, mengenai waktunya, mohon perhatian, waktunya jam 7 malam itu ada ibadah, bukan jam 7 lewat. Kenapa? Karena saya sudah jam 7 kita ibadah. Ada fellowship kita perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih. Dan puji Tuhan, atas kemurahan Tuhan melalui persembahan Bapak Ibu untuk tempat ibadah ini sudah terkumpul dana sebesar 11 juta persembahan Bapak Ibu dari kita untuk kita. Ya, puji Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, pakai. Ya begitu kan? Ya. Terima kasih atas dukungan seluruh Bapak Ibu. Ingat bahwa hari Sabtu tanggal 24 Desember jam 7 malam ibadah malam Natal. Besoknya ibadah hari Natal jam 9 pagi Minggu 25 Desember. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oh ya, Natal sekolah minggu hampir lupa. Di Natal sekolah minggu tanggal 25 Desember itu ada pembagian kado. Jadi Bapak Ibu yang akan memberikan kado kepada anak-anak Bapak Ibu bisa membungkusnya rapi, tulis namanya.
Tapi tentunya tetap kita juga bagi anak-anak. Mungkin nanti ada anak-anak kekasih kita yang dari gereja lain karena mereka tidak bikin sekolah minggu lalu hadir. Kita akan bagian sekolah minggu akan tetap menyiapkan bingkisan. Kemudian bingkisan khusus untuk anak sekolah minggu berupa baju kaos kita sedang menunggu. Harapannya sebelum tanggal 22 sudah ada, supaya mereka bisa diberikan bingkisan baju kaos itu. Lalu ya mereka akan pakai dan pada hari ini juga mereka akan menerima pasien. Dan puji Tuhan ini dari pasien. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi berdiri, kita akan akhiri pada kita. Terima kasih. Kami berdoa bagi kota kami Bogor, bagi bangsa kami, negeri yang kami cintai Indonesia. Turunlah damai sejahtera senantiasa atas bangsa ini. Kami tetap percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, layakkan hamba ini untuk menjadi saluran berkat mengutus umat kembali dalam kehidupan mereka untuk melakukan kehendak memberitakan Injil lewat perkataan, lewat perbuatan. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa Tuhan menghendaki kita melakukan kehendaknya, berbuat melakukan tindakan kasih di dalam segala keikhlasan, ketulusan dan kesungguh-sungguhan sebagai ungkapan syukur. Tuhan yang akan memampukan kita. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia, tiada dapat kita selalu sepenuhnya, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya untuk tetap setia sampai Dia datang kali kedua. Di dalam